Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Chris ada Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Row Some Lines yang dibuat oleh Jobo. Dan kita hari ini punya varian Sudoku baru lagi ya. Ini inventornya adalah Jobo juga di sini selaku pembuat puzzle-nya. Dan peraturannya mirip-mirip dengan Regin Some Lines, tapi segmennya itu adalah per baris untuk penjumlahannya. Kalau menurut saya sangat menarik banget sih ide varian Sudoku ini dan sepertinya bakal sangat seru banget untuk bermain puzzle-nya. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya dan seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian baris akan membagi garis menjadi beberapa segmen dan setiap segmen pada garis tersebut memiliki jumlah total yang sama. Oke, kita lihat contohnya di garis biru ini. Jadi, petak-petak yang berada pada baris yang sama sebelum dia keluar dari baris tersebut itu akan menjadi sebuah segmen. Jadi dua petak ini kemudian dia keluar sehingga menuju ke baris berikutnya dan menjadi sebuah segmen yang baru. Kemudian dia keluar lagi dari baris tersebut dan menjadi segmen yang baru. Kemudian ini menjadi segmen, ini menjadi segmen juga, ini menjadi segmen, ini juga menjadi segmen, dan dua angka di sini berarti ya menjadi sebuah segmen. Dan nantinya seluruh segmen ini akan memiliki jumlah total yang sama. Jadi kalau misalkan ini segmennya berjumlah 8, maka seluruh segmen pada garis tersebut juga berjumlah 8. Dan itu berlaku juga untuk garis-garis yang lainnya, kita membaginya menjadi segmen, dan kita menentukan penjumlahannya harus apa nantinya. Oke, dan itu adalah peraturan untuk roll some lines. Sangat seru banget sepertinya peraturannya. Dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, mungkin di sini untuk segmen yang menarik itu, ya kalau dia membaginya menjadi segmen yang garis tiga petak nggak sih? Kalau ada garis tiga petak dan juga ada garis yang satu petak ya. Karena itu seperti bermain Euro Sudoku lah. Sangat terbatas untuk kombinasinya. Tadi di biru ini nggak ada garis yang tiga petak kan ya, jadi mungkin nggak terlalu menarik. Di sini saya lihat ada hijau mungkin menarik untuk kita lihat untuk interaksinya. Kuning mungkin ada garis tiga petak nggak di sini? Nggak ada kayaknya ya. Kalau garis yang merah di sini atau pink, ini garisnya dua petak semua ya. Satu, ini dua, ini satu, ini dua, ini satu, ini dua. Jadi mungkin untuk permulaannya kita lihat untuk garis yang di hijau sini dulu kali ya. Jadi segmen di sini adalah segmen yang sama dengan angka di sini, kemudian angka di sini adalah sama. Mungkin mungkin kita mulai dari menandakan dulu kali ya petak-petak yang harus berisi angka yang sama. Karena di petak ini adalah sebuah segmen yang harus berisi hanya satu angka saja dan di baris ini juga menjadi sebuah segmen dalam garis tersebut tapi hanya ada satu angka saja. Jadi dua angka di sini merupakan angka yang sama intinya sehingga bisa menjadi penjumlahan yang sama. Ini juga sama, satu petak saja. Oke, dan ini adalah satu petak ya. Dan menariknya angka-angka di sini berarti harus sama semua. Dan dia juga menjumlahkan minimal tiga angka di sini dan tiga angka di sini ya. Jadi untuk tiga angka di sini karena minimal berjumlah satu tambah 2 tambah 3, maka angka pada petak hijau kita adalah 6, 7, 8, 9. Harus dipilih dari minimal 6 penjumlahannya. Dan maksimal 9 ya. Oke. Berarti kalau misalkan di tiga angka di sini, dia hanya bisa dipilih dari 1 sampai 6. Karena kalau ada angka 7 di sini, 7 atau lebih, minimal banget menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 7, dan hijau di sini harus berjumlah 10 atau lebih. Dan itu kan nggak mungkin pada Sudoku. Jadi di sini hanya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tiga angka ya. Dan ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Atau mungkin gini aja kali ya cara mengapproach puzzle ini. Kita coba tandakan aja untuk petak-petak yang harus berisi angka yang sama untuk garis yang satu petak. Jadi tadi di biru ini merupakan satu petak, ini juga satu petak, jadi harus berisi angka yang sama. Dan ini merupakan satu petak di sini ya. Jadi seluruh angka di sini merupakan angka yang sama nantinya. Dan itu harus berbeda dengan angka di hijau ya, karena angka di sini kan berbeda dengan angka di sini. Jadi biru adalah angka yang berbeda dengan hijau. Di kuning sini mungkin satu, dua, ini satu angka, ini satu angka, ini dua angka, ini satu angka, dan ini satu angka. Berarti seluruh angka di kuning sini merupakan angka yang sama ya menariknya. Dan menariknya angka di sini dia harus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kuning itu juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua. Itu merupakan angka yang cukup kecil ya. Karena ini kan juga minimal menjumlahkan dua angka. Maka di sini harus minimal satu tambah 2. Jadi angka di sini dipilih dari 3 atau lebih untuk penjumlahannya. Oke. Dan terakhir mungkin untuk merah sini. Ini satu angka. Kita tandakan dengan orange mungkin. Satu angka juga di barisnya. Ini satu angka. Dan ini satu angka. Berarti seluruh angka di sini merupakan angka yang sama ya.
Menariknya ya ini harus berbeda semua nggak sih untuk angkanya? Karena kuning, hijau, orange itu pasti harus berisi angka yang berbeda semua ya. Em, Mungkin tandakannya gini aja kali ya. Ini kita tandakan dengan ungu dan ini kita tandakan dengan orange di sini supaya lebih enak melihat warnanya. Saya lebih terbiasa dengan warna-warna ini. Tapi kalau kita lihat tiga angka di sini merupakan angka yang berbeda semua ya. Orange berbeda dengan hijau dan berbeda dengan ungu. Tiga-tiganya berbeda karena berada dalam box ini. Tapi kalau biru itu berbeda dengan orange, biru berbeda dengan ungu, dan biru juga berbeda dengan hijau pada garis ini misalkan. Jadi empat angka di sini menariknya adalah angka yang berbeda semua. Apakah ada sudoku yang mungkin akan membantu kita ya? Kayak misalkan orange di box ini ya. Orange itu dia nggak mungkin ditempatkan pada kedua kolom lagi karena sudah ada dua petak ini. Dia nggak mungkin berulang di baris ini karena sudah ada di sini. Dan bukan orange tidak sama dengan angka hijau karena ini merupakan dua angka yang berbeda tadi. Empat angka warna kita adalah warna yang berbeda semua angkanya. Jadi ini harus orange harus muncul di sini. Berarti orange bakal ada di dua petak ini yang oleh sudoku di box ini. Di box ini di tiga tempat masih belum terlalu menarik. Tapi orange di box ini juga di dua tempat. Oke. Ya, sepertinya kita harus menandakan juga angka-angka yang seperti itu sih. Tapi gimana caranya kita tahu lagi ya untuk yang menariknya di mana? Em, Hijau mungkin. Masalahnya hijau itu ya dia merupakan angka yang cukup tinggi 6, 7, 8, 9. Tapi seenggaknya hijau harus muncul. Nggak terlalu membantu sih. Oke, hijau di box ini deh. Hijau di box ini sepertinya bakal kita bisa tempatkan. Karena hijau di box ini, dia harus ada di salah satu petak ini nantinya. Tapi dia nggak mungkin berulang pada kolomnya. Tapi juga ternyata nggak mungkin di petak ini sih. Karena orange itu adalah angka yang lebih kecil dari hijau pasti. Pastikan, karena angka di sini, angka pada petak ini menjumlahkan dua angka di sini pada garis row samaan sini. Jadi orange pasti merupakan angka yang lebih kecil dari hijau karena dua angka di sini berjumlah angka di sini. Jadi kalau misalkan hijau harus di sini, maka otomatis kita punya kontradiksi dong di situ. Orange tambah ini harus berjumlah hijau, tapi hijau tambah ini harus berjumlah orange. Padahal kita tahu hijau adalah angka yang lebih besar daripada orange dan itu kan nggak mungkin. Jadi hijau ternyata di baris ini, di box ini hanya bisa satu tempat yaitu di sini. Dan hijau berarti di dua tempat ya di box ini di sini atau di sini. Em, ada lagi nggak sih tempat yang menarik hijau ada di dua petak ini? Sepertinya nggak terlalu membantu banget. Oke, tapi ungu juga bisa kita tempatkan ya di box ini karena ungu juga sama, dia tinggal di tiga tempat di box ini pada kolomnya. Ada dua ungu melihat ke atas, ungu tapi nggak mungkin sini lagi, tapi juga ungu nggak mungkin berulang pada garis tersebut dong. Karena kalau misalkan angka di sini menjumlahkan dua angka di sini, nggak mungkin dong ada ungu. Atau enggak ini bakal nol. Kalau misalkan ungu adalah angka 8, maka angka di sini menjumlahkan dua angka di sini, maka harus 8 tambah nol. Dan kita nggak ada angka nol pada sudoku. Jadi ungu hanya bisa di sini di boxnya, sehingga ungu di box ini hanya bisa di dua tempat ya. Itu membantu nggak? Ungu di box ini juga sama di dua tempat. Tapi sayangnya masih belum terlalu banyak interaksinya ya. Tapi ungu bisa kita tempatkan sih di box ini ya. Karena nggak mungkin di kedua kolom ini, barisnya juga sama, dan ungu bukan angka hijau. Jadi hanya bisa satu tempat juga. Dan tinggal ungu di box ini, di box ini, di box ini yang belum kita dapatkan sekarang ya, ungunya. Lalu biru biru kita menariknya belum terlalu banyak ya yang informasi yang kita dapatkan. Ada nggak sih informasi yang bisa kita dapatkan lebih lanjut ya? Seenggaknya ungu itu menariknya, oke. Ungu adalah angka yang lebih kecil juga dari petak hijau berarti ya menariknya. Itu membantu nggak? Jadi orange dan ungu ini adalah angka yang lebih kecil dari hijau. Jadi ungu di box ini dia tinggal di sini atau di sini nantinya. Kalau ungu di sini, berarti ungu juga harus lebih kecil dari orange menariknya. Eh,
Sepertinya masih oke sih. Oh, tapi hmm. Oh, ini lumayan menarik di sini. Ungu itu angka yang cukup tinggi kayaknya di sini. Karena ungu di sini dia juga menjumlahkan dua angka di sini dan menjumlahkan dua angka di sini. Padahal minimal seluruh angka di sini adalah 1, 2, 3, 4 penjumlahannya ya. Jadi intinya adalah angka di sini harus dua kali dari penjumlahan total seluruh angka di sini. Karena angka di sini kan menjumlahkan angka di sini dan angka di sini menjumlahkan dua angka di sini. Jadi total dari angka di sini adalah dua kali dari angka di sini. Misalkan ini 5, maka 5 kali 2 ini berjumlah 10. Agar berjumlah 5 tambah 5 itu berjumlah 10. Jadi 5 kali 2. Jadi karena ini minimal 1, 2, 3, 4 untuk penjumlahannya minimal, maka angka di sini harus 5 atau lebih supaya bisa dua kali dari angka di sini. Kalau 4 kali 2 kan hanya bisa mencapai jumlah totalnya 8 di sini dan itu terlalu sedikit. Jadi ini harus 5 atau lebih, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi tadi kita tahu juga bahwa angka ungu harus lebih kecil dari hijau ya. 5, 6, 7, 8, 9, tapi nggak mungkin 9 karena hijau di sini menjumlahkan dua angka di sini. Sejauh ini sangat menarik banget ya untuk interaksinya. Ada sedikit coloring yang bisa kita lakukan dan bagaimana kita bisa melakukan eliminasi beberapa angka-angkanya di sini. Dan menariknya ungu kalau di sini berarti dia juga harus lebih kecil dari orange ya. Maka hanya bisa 5 ya. 5 tambah 1 berjumlah 6 karena minimal dan maksimal di situ. Tapi kayaknya masih nggak ada masalah nggak sih? 5, 1, 6, 1, 2. Itu bakal sangat menyelesaikan banyak angka sih sebenarnya. Tapi sepertinya masih oke di situ. Mungkin taruh di sini atau di sini ya. Ungu di dua petak ini dan ungu di dua petak ini. Tiga petak ini. Antara dia berada pada garis atau enggak berada pada garis sama sekali sih. Jadi kayak kita punya dua case yang berbeda yang sayangnya masih terlalu terbuka ya. Kita masih belum tahu gimana dia harus berinteraksi dengan satu sama lain. Hmm. Oke. Gimana caranya kita bisa melanjutkan untuk puzzle ini ya? 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6. Orange. Em, Oke. Oke, tapi kita tahu ternyata orange adalah angka yang lebih kecil dari ungu ternyata. Ya, jadi kita kita harusnya bisa menentukan banyak hal di sini ya. Karena orange oleh Sudoku sekarang di box ini dia nggak mungkin di seluruh petak ini lagi oleh Sudoku, jadi tinggal ada di sini atau di sini. Jadi ternyata orange itu adalah angka yang lebih kecil dari ungu. Jadi kita tahu urutannya hijau angka yang terbesar sejauh ini, kemudian angka selanjutnya adalah ungu, dan angka selanjutnya adalah orange yang paling kecil. Biru kita masih belum tahu di mana dia berada ya, tapi seenggaknya hijau, ungu, orange untuk urutannya. Karena angka di sini kan menjumlahkan dua angka di sini, di mana ada orange di salah satu petak ini atau ungu menjumlahkan dua petak ini ada orange juga. Antara orange di dua petak ini yang menjumlahkan angka di sini atau orange ini menjumlahkan ungu di sini menjumlahkan dua angka di sini yang ada orange. Jadi angka orange masih lebih kecil dari angka ungu. Jadi kita tahu ungu nggak mungkin di sini berarti ya, karena tadi kan orange menjumlahkan dua angka di sini, tapi ungu adalah angka yang lebih besar, jadi nggak mungkin. Jadi ungu hanya bisa di sini di boxnya, sehingga orange melihat ke atas, ungu melihat ke atas, di box ini tinggal satu tempat lagi, nggak mungkin disuruh petak ini dan bukan angka yang sama dengan orange, maka harus di sini, dan tinggal sudoku yang terakhir, ungu kita harus di sini saja. Oke, jadi kita sudah mendapatkan seluruh angka ungu kita. Nice. Ini adalah 3, 4, 5, 6 untuk petak orange kita 3, 4, 5, 6. Lalu hmm, ungu kita sudah dapatkan semua. Em, Tinggal hijau dan biru ya yang masih belum terlalu menarik di sini. Hijau ada lagi nggak sih informasi yang bisa kita dapatkan? Kayak misalkan hijau di box ini ya. Hijau di box ini tinggal di tiga tempat lagi. Hijau di box ini tiga tempat juga. Hijau di box ini dia di dua tempat sayangnya. Hijau di box ini dia di dua tempat. Oh tapi dia hijau di box ini bisa kita tempatkan lah ya. Hijau karena nggak mungkin di kedua kolom lagi oleh Sudoku atau barisnya. Dan kalau misalkan di sini
kita tahu ungu harus lebih kecil kan ya dari hijau. Jadi itu nggak mungkin. Hijau tambah ini berjumlah ungu itu nggak mungkin. Jadi hijau ternyata hanya bisa di sini. Ya, coloring sepertinya sangat berguna banget di sini ya untuk menyelesaikan puzzle approach yang cocok. Oke, tapi gimana lagi lanjutannya berarti ya? Orange. em, kita tahu orange tadi bakal ada di sini atau di sini. Lalu 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Hijau di box ini tinggal di dua tempat. Hijau di box ini tiga tempat lagi tadi ya. Hijau di box ini masih di dua tempat. Jadi kayaknya hijau nggak terlalu banyak interaksi yang bisa kita dapatkan. Kecuali kalau misalkan kita tahu biru ini adalah angka yang lebih kecil juga dari hijau atau enggak gitu. Kita bisa tahu nggak sih hal tersebut? Hmm, biru, biru di box ini dia, oh biru menariknya di box ini, dia antara di sini atau di sini ya? Oh, kalau biru, biru adalah angka yang dipilih dari minimal 3 kan ya? Oh biru, biru harus 5 atau lebih sih ternyata. Ya, karena kalau kita lihat biru di sini, dia menjumlahkan dua angka di sini dan menjumlahkan dua angka di sini. Tapi kombinasi dari penjumlahan di sini harus berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kombinasinya hijau itu adalah 3 atau 4 itu hanya ada satu cara saja. Dengan kalau dia berjumlah 3, ini harus berjumlah satu tambah 2, dan ini pun berjumlah satu tambah 2. Nggak ada cara lain. Dua angka yang berjumlah 3 hanya bisa satu tambah 2. Tapi kita punya terlalu banyak angka satu dan 2 yang berada dalam box ini. Sama juga dengan 4 kayak. Kalau dia dalam 4, penjumlahan kita hanya bisa satu tambah 3 dan itu punya terlalu banyak angka satu dan 3 dalam box ini. Jadi dia harus memiliki kombinasi yang berbeda lah untuk penjumlahannya. Jadi hanya bisa dipilih dari 5 sampai 9. Ini adalah 5 sampai 9 berarti oke. Lalu jadi kalau biru di sini berarti lumayan menarik ya. Hijau bakal lumayan besar nantinya untuk penjumlahannya. Tapi kalau biru di sini itu akan membuat ini jadi lebih besar lagi ya, 5, 5, 6, 7, 8. Hmm. Nggak tahu sih ini membantu nggak ya sebenarnya. Hmm, biru ya. Oh enggak, ada biru di sini saya baru lihat. Dan biru ya ternyata di oleh Sudoku saja di box ini ada di kolomnya dan dia nggak mungkin sama dengan ungu dan orange. Jadi ya ternyata dia adalah angka yang di sini nantinya dua angka di sini. Berarti kita tahu biru adalah angka yang lebih kecil dari ungu lah setengahnya. Jadi kita nggak tahu urutannya apakah biru lebih besar dari orange atau enggak. Tapi hijau pasti lebih besar dari ungu dan ungu lebih besar dari biru dan orange. Tapi biru dan orange kita nggak tahu gimana. Tapi itu informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Lalu berarti hijau sekarang dia nggak mungkin di sini kan ya. Jadi karena hijau lebih besar daripada biru, dia nggak mungkin di sini lagi karena dua angka di sini menyebelahkan biru. Jadi hijau hanya bisa di sini dan hijau oleh Sudoku dia hanya bisa di sini. Hampir ya hijau kita bisa tempatkan semua ya. Jadi kita sudah dapat dua dua warna yang kita bisa telah dapatkan semua oleh Sudoku di sini. Tinggal biru saja dan orange yang belum ya. Bisa nggak tapi kita dapatkan untuk informasinya? Biru biru di box ini dia ada di tiga tempat. Biru di dalam box ini dia bisa aja di sini. Oke. Seenggaknya ini bukan biru. Kalau ini adalah biru, ini 5 atau lebih kan ya. Jadi ini menjumlahkan 5 tambah 6, 2 persennya harus berbeda. Jadi ini harus 10 atau lebih. Ini itu kan nggak mungkin. Tapi sayangnya di box ini dia masih ada di tiga tempat ya untuk kemungkinannya. Jadi masih belum terlalu membantu banget. Oke, tapi karena biru harus di dua petak ini, berarti minimal biru tambah satu angka lagi 6 ya. Berarti ini harus dipilih dari 6 atau lebih. Dan biru juga nggak mungkin 9 atau 8 agar angka angka ungu lebih besar daripada biru. Jadi ini harus 5, 6, 7 sekarang. Oke, sedikit progres di sini. Hmm,
5, 6, 7. Biru bakal ada di sini. Biru biru nggak ada masalah ya kalau dia ada di dua petak ini. Hmm, Oke. Hmm, Sebenarnya saya kepikiran juga deh. Kayak sebenarnya angka 9 itu lumayan terbatas nggak sih penempatannya? Hah, iya, kayak 9 di box ini misalkan. 9 di box ini dia hanya bisa di dua tempat sekarang. Karena dia nggak mungkin biru, nggak mungkin ungu, dan otomatis seluruh angka di sini lebih kecil daripada ungu dong. Karena kan ungu menjumlahkan dua angka di sini dan menjumlahkan dua angka di sini juga. Jadi dia nggak mungkin 9 karena ini maksimal 8. Sama juga ini nggak mungkin 9 karena ini maksimal 7 dan menjumlahkan dua petak ini. Maka 9 di box ini ternyata hanya bisa di dua tempat saja. Jadi 9 itu antara dia merupakan hijau atau 9 di sini ya. Dan di box ini pun juga sama. Dia nggak mungkin dua petak ini karena ini menjumlahkan dua angka di sini. Jadi ini harus pilih dari lebih kecil dari 6. Dia nggak mungkin di dua petak ini juga karena ini maksimal 8 dan menjumlahkan dua angka di sini. Ini juga sama. Ini menjumlahkan dua angka di sini jadi ini nggak mungkin 9 ya. Jadi 9 di box ini hanya bisa di sini atau di sini juga. Baik lagi tadi ya, 9 antara di mana angka 9 pada kolom ini. Oke, ya, ya, ya. Karena 9 di kolom ini kita tahu nggak mungkin dua petak ini atau nggak mungkin di sini atau di sini karena orange menjumlahkan dua angka di sini jadi harus lebih kecil dari 6. Nggak mungkin di sini karena dia menjumlahkan dua angka di sini berjumlah angka di sini. Nggak mungkin di sini tadi kita tahu nggak mungkin di box ini lah karena kita tahu tadi di dua petak ini. Jadi tinggal tersisa satu tempat saja yaitu di sini. Wow, oke. Jadi ini tadi kan nggak mungkin 9 jadi di kolomnya hanya bisa di sini. Jadi kita tahu ternyata sekarang hijau kita adalah 9 ya. Iya, ternyata angka terbesar juga sangat menarik banget ya untuk kita cari tahu di mana dia berada. Tapi em, berarti angka angka di tiga petak ini sayangnya jadi cukup besar ya. Kalau dia semakin besar penjumlahan dari tiga angka itu semakin tidak terlalu menarik sih sebenarnya. Dari 6, 7, 8, 9 ya. Kalau misalkan 6 kan hanya bisa satu cara dengan menggunakan 1 tambah 2 tambah 3. Tapi ini sayangnya berjumlah 9. Jadi masih belum terlalu menarik di situ. Hmm, Oke, tapi seenggaknya kita dapat progres di sini ya. Sebenarnya pertanyaan yang sama untuk angka 8 juga nggak sih? Di mana angka 8 pada kolom ini? Ya, dari tadi kolom ini sangat membantu banget ya, karena angka di sini juga sama. Dia dua angka di sini berjumlah 9, tapi ini minimal 3, jadi ini maksimal 6 dong. Nah, mungkin ini dipilih dari lebih besar dari angka 6 atau jumlahannya bakal lebih besar dari 9. Ini juga sama, nggak mungkin 8 karena ini maksimal 6, menjumlahkan dua angka di sini, sama juga di sini, sama juga di sini karena ini menjumlahkan dua angka di sini dan maksimal 7. Ini masih oke, tapi ini nggak mungkin karena dua angka di sini berjumlah maksimal 7. Jadi ternyata di kolom ini hanya ada satu cara menempatkan angka 8-nya yaitu di sini. Jadi ungu kita adalah angka 8 ya. Nice. Oke. Berarti dua angka di sini harus berjumlah 9, harus 8 tambah 1. Ada lagi nggak? 8 yang menarik ya. 8 sayangnya sangat belum membantu banget sih ya 8 di sini. Tapi 5, 3. Setengahnya kita bisa melakukan eliminasi pada petak biru sih. Karena kita tahu 9 di sini akan menjumlahkan dua angka di sini. Jadi antara 3 tambah 6 atau 4 tambah 5. Karena ini adalah um, 3, 4, 5, 6 kan ya. Dan menariknya kalau ini adalah angka biru kita adalah 567 yang harus muncul di dua petak ini dan berjumlah 8. Kalau biru kita adalah 5, maka biru di sini harus berjumlah 8 yaitu 3 tambah 5 dan itu mengeliminasi dua petak ini dari penjumlahan 3 tambah 6 dan 4 tambah 5 lagi dari 35 per di sini dan itu kan nggak mungkin. Jadi biru kita bukan 5. Biru kita harus 6 atau 7 nantinya. Ah, oke. Okay. Sangat menarik banget interaksinya dari tadi ya. Kalau 62 tapi masih oke ya. 62, 62 di sini dia akan berjumlah 45. Kalau dia adalah 17, nggak ada masalah di situ. Dia masih bisa berjumlah apapun. Tapi dia adalah 6 atau 7 ya. 3, 4, 5, 6. Lalu, uh, penjumlahan 8 di sini
Jumlah 8 itu hanya bisa tiga cara ya. Jadi ada 17, 26, dan juga 35. Tapi kalau seluruh angka di sini tidak ada yang berjumlah 3 dan 5, itu nggak mungkin. Karena dengan adanya 17 dan juga 26, dia mengeliminasi ini dari 6 dan 7. Satunya harus 17 dan satunya harus 26, dan 6 dan 7-nya mengeliminasi petak ini dari 6 dan 7. Itu nggak mungkin. Jadi salah satu dari penjumlahan ini harus 35. Sekaligus juga salah satu dari penjumlahan lainnya, salah satunya bakal 35, salah satunya lagi bakal 17 atau 26. Jadi intinya adalah 6 dan 7 di box ini telah diambil pada posisi di sini, dan satu lagi bakal ada di sini. Oke. Jadi sudah nggak ada 6 dan 7 lagi, dan tidak ada 35 di petak-petak yang tersisa. Tapi juga kita nggak boleh menempatkan angka 4 pada seluruh petak ini kan ya. Kan kita nggak mungkin 4 tambah 4 di sini, atau 4-nya bakal berulang di box ini. Jadi 4-nya bakal ada di sini nantinya. Selain itu kita juga harus menempatkan angka 12 yang belum. Kita tahu salah satu petak ini nantinya bakal ada 17 atau 35 dan buat menjadi 6, dan 2 harus kita tempatkan pada petak yang tersisa, atau kebalikannya ya, 26 dan 35 membuatnya menjadi 7, dan satunya harus kita tempatkan di luar petak-petak tersebut. Jadi ini bakal 124 nantinya. Dan mereka dua angka di sini adalah penjumlahan 8 kita lah intinya. Ada salah satu petak ini harus berisi angka 4, dan penjumlahan 8 yang tersisa yang tidak digunakan pada seluruh angka di sini. Misalkan ini adalah 7, maka satunya bakal ada di luar angka tersebut. Kalau ini adalah 6, duanya bakal ada di salah satu angka tersebut. Oke. Nggak tahu sih membantu atau enggak, tapi ya. 124, 35. Um, ini nggak mungkin ada angka 1 lagi. Hmm, di mana lanjutannya ya? 3, 4, 5, 6. Orange bakal ada di sini nantinya. Tapi kita tahu tadi orange tadi bakal muncul di sini atau di sini ya tadi. Ada informasi nggak di situ yang bisa kita dapatkan? 3, 4, 5, 6. Kayaknya nggak tahu sih apakah ada informasi yang bisa kita dapatkan di situ atau enggak ya. Seenggaknya dia bukan angka 4 lah ya. Kita bisa lakukan eliminasi itu. Karena orange kan bakal muncul di salah satu petak ini. Dan itu nggak mungkin berisi angka 4. 4 sudah ada di box ini sini. Jadi kita bisa lakukan eliminasi itu bukan 4. Sedikit eliminasi, tapi um, mungkin membantu di sini. Kalau dia adalah 3, maka seluruh angka di sini harus minimal 1 tambah 2. Oh, I see. Ya, 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 ya. Saya dapat logikanya di sini ya. Intinya adalah seluruh angka di sini itu jumlahnya berapa sih sebenarnya? Dua angka di sini adalah angka yang berjumlah hijau. Dua angka di sini adalah angka yang berjumlah 8. Dua angka di sini adalah angka yang berjumlah orange. Jadi totalnya dari seluruh angka di sini, dia harus berjumlah hijau tambah tambah ungu tambah orange. Dan harusnya kita bisa melakukan eliminasi ini bukan 3 lagi ya. Karena minimal banget seluruh total dari penjumlahan ini harus berisi 6 angka yang berbeda. Jadi 1 sampai 6 jumlah minimalnya 21. Jadi hijau tambah ungu tambah orange itu harus berjumlah 21 minimal. Jadi ini nggak mungkin 3 lah ya. Kalau ini 3 kan jumlah minimal banget, di sini jumlahnya hanya bisa 20, bukan mencapai minimal 21. Jadi ini bukan 3 lagi. Kalau 5 dia masih oke ya. Dia 5 di sini harus berjumlah. Mungkin kita melakukan matematika sedikit lah ya di sini. Jadi jumlah total dari area sini adalah hijau tambah ungu tambah orange tadi kan. Dan jumlah di sini adalah 9 tambah 8 tambah 5 atau 9 tambah 8 tambah 6. Dan itu 17 tambah 5 berarti 22, dan 17 tambah 6 itu 23 kan ya. Ya. Jadi jumlah dari angka di sini adalah 22 atau 23. Tapi kita tahu jumlah dari suatu baris, suatu kolom atau suatu box itu harus 45 karena berisi angka 1 sampai 9. Jadi kalau ini berjumlah 22, seluruh angka yang tersisa itu harus berjumlah 23. Sama juga kalau ini berjumlah 23, seluruh angka di sini harus berjumlah 22. Oke. Jadi, hmm, tunggu. Ini ada suatu hal yang aneh ya.
Ini bukan 3 lagi sekarang oleh Sudoku di orange kita bukan angka 3. Dan tadi kalau misalkan suruh angka di sini berjumlah 22, berarti ini adalah 5 kan ya. Kalau ini adalah angka 5, seluruh angka di sini berjumlah 22, maka seluruh angka yang tersisa berjumlah 23. Maka 9 tambah 8 tambah 6 itu harus menghasilkan 23 ya di 3 angka yang tersisa. 17, 23. Yap. Dan kalau ini adalah 6, seluruh angka di sini berjumlah 23, maka petak-petak yang tersisa akan selalu berjumlah 22. 22, maka harus 8 tambah 9 tambah 5 agar berjumlah 17 tambah 5, 22. Yap. Jadi ternyata dengan logika 45 ini, kita menghasilkan 5, 6 pair yang berada dalam box ini, dan membuat ini bukan 6 lagi, sehingga menjadi 7 sekarang. Wow. Oke. Hah. Menarik banget logikanya dari tadi ya, benar-benar sangat bervariasi banget untuk interaksi dari garis-garis di sini. Luar biasa banget. Jadi sekarang kita tahu biru kita adalah 7, dan ini harus berjumlah 8, makanya bisa tambah 7. Dan dengan ini 56, maka harus 63 atau 54. Ini bukan 5 atau 6 lagi. Untuk berjumlah 9. Dan di barisnya kita tersisa angka 2, 3, 4 yang belum muncul ya. Dan salah satu petak ini pasti harus berisi angka 2. Jadi kalau ini 5, ini harus 23. Kalau ini 6, ini harus 24. Oke. Lalu. 1, 7 ya. Dua angka di sini harus berjumlah 7, tapi nggak mungkin ada 5 dan 6, maka dia nggak mungkin 16 atau 25, maka dia harus 34, dan yang tersisa adalah 1 dan 2 yang belum muncul di dalam box ini. Oke. 2, tapi dalam box ini, dia sudah ada di salah satu petak ini, dan mengeliminasi 2 dari samping, maka dia menjadi 1, dia menjadi 2. Lalu, ini untuk berjumlah 8, dia nggak mungkin menggunakan 2 atau 3, maka dia hanya bisa 1 dan 7. Dan ada 1 di sini untuk membantu menyelesaikan data 7 kita. Oke, berarti di barisnya kita masih butuh angka 56 yang belum muncul. 7 kita adalah biru ya. Kita selesaikan aja untuk coloringnya juga lah ya. Biru kita adalah angka 7. Lalu, di mana lagi? 7 berarti dalam box ini menariknya dia tinggal di 2 tempat ya. Di sini atau di sini. Dan 7 dalam box ini dia ternyata bisa kita tempatkan oleh Sudoku saja ya. 7 dari samping melihat ke barisnya, dan 7 ternyata bisa di sini, dan itu membantu kita menyelesaikan data 7 kita. Nice. Nah, ini bukan 7 lagi, jadi kita buang. Ini adalah biru kita, dan tinggal orange saja sebenarnya yang belum kita selesaikan di sini ya. Mungkin kita delete aja lah ya coloring karena udah menyelesaikan semua angka ungu dan biru kita. 7-nya sudah kita tempatkan. Oh, tinggal 7 sebenarnya masih bisa di 2 tempat lagi, tapi kayak mendingan kita delete aja untuk memudahkan dalam scanning kayaknya. Saya lebih mudah untuk melihat scanningnya dengan tanpa coloring. Jadi ya kita buang aja untuk coloring tersebut. Tinggal kita catat aja bahwa ini merupakan angka yang sama semua ya untuk angka 5 dan 6 di sini. Oke. Lalu di mana lagi? 3, 4, 5, 6 ya, 7, 1. 9, 9. Ini kita masih belum tahu ya. Ini kalau misalkan ini ada harus 5 atau 6. Kalau ini 5, ini berjumlah 4 agar berjumlah 9. Maka harus 1 tambah 3. Dan kalau dia 6, dia harus 1 tambah 2. Maka dia harus dipilih dari 1, 2, 3 saja. Oke. Ada lagi nggak sih yang menarik? 1, 2, 7. Ini berjumlah 7. Dan ini pasti bakal ada angka 1 lah ya. Karena ini antara 5 tambah 1, 1, 2. Oh. Ini ada logika yang sangat keren banget. Kalau ini adalah 5, dua angka di sini harus berjumlah 4, yaitu 1 tambah 3. Jadi ini adalah 135 kan ya. Tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan penjumlahan 7 di sini? Dia nggak mungkin 16, nggak mungkin 25, atau 34, karena 135 telah digunakan di sini. Jadi intinya adalah dia nggak mungkin 135 lagi. Harus 6 di sini dengan angka 1 dan 2. Dan sekarang di sini untuk berjumlah 7 dia nggak mungkin menggunakan 1, 2, maka dia harus 3 dan 4. Sangat brilian banget sih kalau menurut saya untuk konstruksi dari puzzle ini. Dan sekarang di baris ini kita masih butuh angka 5 yang belum muncul. Dan kita tahu orange kita adalah angka 6 ya. Berarti kita sudah tahu untuk penjumlahannya ini hanya bisa 6 tambah 3,
Ini harus 2 tambah 4 sekarang, dan 6 membuat menjadi 5 oleh Sudoku. Ini juga 5 oleh Sudoku. Dan di boxnya tersisa 2, 4, 5. Tapi dua angka di sini berjumlah 6, maka nggak mungkin ada angka 5. Ini harus 5 di sini. Nice. Box ini ada 1, 2, 5 yang belum muncul. Dan dua angka di sini berjumlah 6. Antara 5, 1, 2, 4, atau 1, 5. Jadi ini 1, 4, atau 5. Oke. 24, box ini masih butuh angka 6 dan 3 yang belum muncul. Ini bukan satu lagi sekarang oleh Sudoku, dan 5 juga mati ke bawah, mengeliminasi 5 pada 2 petak ini. Oke. Tapi tadi 6 kan bakal ada di salah satu petak ini kan ya. Dan dimanapun angka 6 berada, itu akan selalu ditemani dengan angka 2. Jadi kita tahu ini adalah 3, 5, 6, dan 2. Dan ini bukan 2 lagi, sehingga menjadi 1, 4 pair. Dan menariknya angka 4 pada kolom ini berarti dia hanya bisa di box ini, di sini. Dan itu mengeliminasi angka 4 pada penjumlahannya. Jadi nggak mungkin 24 lagi, harus 15. Oke. Lalu ini kita masih belum tahu ya, dia antara berjumlah 15 seperti ini atau 24 seperti ini, 24 seperti ini, karena ada 1, 2 di atas. Kolom ini tapi kita masih butuh angka 2 dan 5 yang belum muncul. Dan ini berjumlah 7 ya. Jadi antara 1 tambah 6, nggak mungkin karena sudah ada angka 6, maka harus 4 tambah 3. Nice. 4 dia melihat ke atas, menyelesaikan 2, 4 kita, 4, 1 selesai. Ini menjadi 2 oleh Sudoku, 1, 5, 1 selesai oleh Sudoku. Jadi sekarang untuk penjumlahan di sini ya, 1, 5, ini membuat menjadi 2, maka harus 2 tambah 5 untuk berjumlah 7. Nice. Tinggal sedikit lagi, boxnya butuh 3. 2, 3 melihat ke bawah, ini nggak mungkin 2 dan 3 lagi. Ini nggak mungkin 5 dan 6. Dan kita masih belum tahu tapi ya, di mana yang 25 dan yang mana yang merupakan 26 atau 35. Tapi untuk kolom 3 di sini ya, 3 di sini melihat ke atas, menyelesaikan 43, 43 di sini selesai. Dan sekarang kolom ini butuh angka 1 dan 4. Menariknya harus dari samping dulu ya untuk menyelesaikan box ini kayaknya. Mungkin di sini, ya karena untuk penjumlahan 9 yang tanpa adanya angka 1, itu hanya bisa 2, 3, 4. Gak ada cara lain, minimal banget. Jadi membuat di barisnya butuh angka 5 di sini, 5, 2, dan ini penjumlahannya harus 24, 1 di sini, 2 mat ke samping, menyelesaikan 3, 2 kita, maka kita tahu yang mana yang 26, yang mana yang 35, dan tinggal sedikit lagi untuk Sudoku saja sekarang. Atau mungkin di sini juga kali ya, ini harus berjumlah 8, nggak mungkin 1, 7, atau 35, jadi harus 26. Nice, oke. Barisnya butuh 3, menyelesaikan 6, 3 kita, ini 7 dan 4 ya. Sepertinya masih belum. Coba kita lihat di bawah dulu. 1 dan 6 di sini. Yap. 6, 1 selesai. 6, 2 selesai. 2, 4. 4, 7. 4 di sini. 2, 3. Dan yang terakhir adalah 7 dan 5. Dan puzzle selesai. Oke, itu udah video selesai untuk row sum lines. Ide varian Sudoku yang sangat menarik banget dan juga eksekusi yang sangat luar biasa sekali oleh Jobo di sini. Kita bisa melakukan coloring untuk menandakan petak-petak mana sih yang harus berisi angka yang sama, dan juga tadi banyak interaksi untuk menentukan penjumlahannya ya, kayak gabungan dari penjumlahan di sini dan lain-lain. Kalau menurut saya sangat keren banget untuk puzzle ini dan seru banget untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.